Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di channel Guru Aceh. Nah, hari ini Ibu ingin membahas khususnya ini bagi siswa-siswi yang di kelas 9. Di sini Ibu akan membahas, ayo kita tinjau ulang halaman 9. Kita perhatikan soalnya. Selesaikan soal di bawah ini. Oke, kita perhatikan untuk soal yang pertama. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3, itu perkalian berulang sebanyak 4 kali. Maka yang harus kita ingat di sini adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Ini A-nya sebanyak N faktor. Nah, kemudian baru kita kembali ke sini. Jadi, untuk nilai negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3, ini hasilnya adalah negatif 2/3. Berapa kali perkalian berulangnya? 1, 2, 3, 4. Maka negatif 2/3 pangkat 4. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang B. T dikali T dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sekarang kita hitung dulu. T dikali T dikali T sama dengan T pangkat 2. Nah, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3. Jadi, karena ada variabel dan ada nilai, maka biasanya nilai yang diletakkan terlebih dahulu, maka sama dengan 2 pangkat 3 T pangkat 2. Nah, ini yang perlu diingat, pada matematika untuk titik ini merupakan perkalian. Kemudian apabila tidak ada tanda operasi hitung apapun di sini, ini merupakan perkalian. Jadi pada matematika apabila tidak ada operasi hitung apapun, itu tandanya adalah perkalian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang A, 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, kebetulan karena di sini operasi hitungnya pembagian dan perkalian, tidak ada penjumlahan dan pengurangan, maka ini kita boleh selesaikan yang mana duluan ketemu. Di sini kita boleh selesaikan terlebih dahulu pembagian, ya. Kita lihat 9 dibagi 3 itu 3 dikali 4 pangkat 3, berarti artinya 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 3 dikali 64. 3 dikali 64 adalah 192. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini 1/8 pangkat 3 artinya 1/8 dikali 1/8 dikali 1/8, kemudian dikali 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, kemudian ditambah 1/2. Nah, kita tidak perlu mengalihkan 8 dikali 8 dikali 8, tetapi bisa langsung kita coret saja 8 dengan 4, maka di sini sisanya 2. 8 dengan 4 sisa 2. Nah, 4 nilainya habis. Kemudian di sini 2 kali 2 4, 4 dikali 8 32. Kemudian jangan lupa kita letakkan 1 dikali 1 dikali 1, maka di sini 1/3.
32. Nilai ini sudah habis ya. Kemudian kita tambahkan 1/2. Nah, selanjutnya ini kita akan menyelesaikan seperti cara pecahan biasa ya. Kita samakan dulu penyebutnya, sama dengan ini penyebutnya 32. 32 dibagi 32 1, 1 dikali 1 1. Kemudian 32 dibagi 2 itu 16, 16 dikali 1 16. Maka hasilnya adalah 17/32. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2 yang C. Negatif 6 pangkat 6. Saya akan coba di bawah ya. Yang C, negatif 6 pangkat 6 sama dengan, nah di sini beda apabila ada tanda kurungan, maka apabila pangkatnya genap dia akan berubah menjadi positif. Nah di sini tidak ada tanda kurungan apapun, maka tanda negatifnya tetap negatif 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Nah ini hasilnya adalah dikalikan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, itu hasilnya adalah 46.656. Nanti coba anak-anak ibu cari lagi ya, dikalikan. Kemudian kita lanjut soal yang terakhir ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Tentukan nilai dari P pangkat N ditambah negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Nah ibu salin kembali soalnya. P pangkat N ditambah negatif P pangkat N sama dengan, nah di sini kita harus lihat P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Jadi yang harus kita ingat di sini adalah negatif 1 pangkat N ini hasilnya positif 1 apabila N-nya bilangan genap. Kemudian negatif 1 pangkat N hasilnya negatif 1 ini apabila N-nya adalah bilangan ganjil. Oke, ini harus kita ingat ya. P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Nah, di sini petunjuk soalnya adalah P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Apabila N-nya bilangan asli genap, maka hasilnya positif. Nah, jadi ini hasilnya adalah P pangkat N ditambah, karena hasilnya bilangan N-nya bilangan genap, maka hasilnya ditambah P pangkat N. Hasilnya adalah 2P pangkat N. Kenapa P pangkat N ditambah P pangkat N 2P pangkat N? Ini boleh kita umpamakan misalnya ya. Kita lihat kenapa P pangkat N ditambah P pangkat N itu hasilnya 2P pangkat N. Kita boleh mengumpamakan P pangkat N ini adalah dengan sebuah bola ditambah sebuah bola, maka hasilnya bolanya ada 2 bola. Dengan keterangannya P pangkat N ini adalah bola. Oke ya, sudah paham? Kita lanjut yang B. P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Nah, kita kembali kepada petunjuk soal bahwa N bilangan asli ganjil. Nah, apabila N-nya ganjil,
Apabila n-nya ganjil, maka negatif 1 pangkat n itu sama dengan negatif 1. Jadi di sini p pangkat n negatif ya, negatif p pangkat n, maka hasilnya adalah 0. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk ayo kita tinjau ulang halaman 9. Semoga bermanfaat dan mempermudah anak-anak ibu semua untuk belajar. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.